Mengenai malam Lailatul Qadar, Ustaz. Mengenai apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Seandainya orang itu dapat Lailatul Qadar, itu ada barometernya ada nggak, Ustaz? Itu satu. Sebenarnya Lailatul Qadar kata para ulama, ya. Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Yang jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak dia apa-apain, ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah. Itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil. Ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih. Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yakumul haula kullahu. Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh, pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Kayak Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar, salat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyel makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar kemudian besoknya saya sujud di atas tin wa ma, di tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW salat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar, ya. Oleh karena terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada tanda-tanda khusus. Ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya, Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa, Pak? Saya bilang tadi tidak ada tanda khusus, tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan yang dapat Lailatul Qadar keluar cahaya dari jidatnya, enggak ada. Oleh karenanya kita enggak bisa menghukumi. Yang jelas kita semua dapat Lailatul Qadar. Kita menemukan malam tersebut. Lailatul Qadar itu bukan barang yang dicari, bukan. Tapi dia suatu malam yang mulia, lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam tersebut akan mengalami kita semua. Namun jadi masalah, apakah kita beribadah tatkala di malam tersebut dengan ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah? Kalau kita beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Masalah diampuni dosa-dosa itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tetapi mungkin kalau orang diberi taufik mendapatkan Lailatul Qadar, maka setelah Ramadan mungkin dia jadi orang lebih soleh, jadi lebih baik.
lebih sayang sama istri, ya. Lebih rajin bersedekah, ya. Ah, ini mungkin dapat Lailatul Qadar, mungkin. Kalau habis lebaran tambah pelit, tambah suka marahin istri, wah ini kayaknya Lailatul Qadarnya nggak dapat. Wallahu a'lam bishawab.